Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas update market kripto. Dan secara khusus kita akan bahas mungkin apa yang akan terjadi di minggu ini. Ya, bukan hanya secara price action, kita akan analisa, tapi kita juga melihat berita-berita yang ada, news-news atau event-event yang ada di minggu ini. Jadi kita akan membahas beberapa altcoin juga yang saya sudah sempat research juga. Jadi untuk teman-teman kita akan coba bahas. Kembali lagi disclaimer on and do your own research, karena setiap keputusan tetap di tangan teman-teman. Ya, ini akan cukup menarik. Kita membahas beberapa altcoin. Kita lihat dulu untuk update hari ini market. Bitcoin kembali mengalami penurunan. Di sini turun sekitar 27.400, turun sekitar 1,5%. Ethereum turun lebih besar sekitar 2,2%. Ini menunjukkan memang Bitcoin dominance yang mengalami penguatan. Ini yang sempat kita bahas di sini gitu ya, di video kita, di mana Bitcoin dominance ini trending mungkin akan lebih kuat dibandingkan dengan altcoin. Kita sudah bisa lihat secara performance-nya. Oke. Beberapa untuk ini kripto selanjutnya kita lihat ada XAUT. Ini baru Tether Gold ya. Ini baru sih. Saya belum melakukan research, tapi ini kalau kita lihat ada USD Tether ya, USDT. Lalu di sini Tether mengeluarkan goldnya, emasnya. Jadi ini akan kepack dengan emas ya. XAUT USDT gitu ya. Jadi USDT ini XAUT ya, emas. Menarik, tapi ini kita harus lihat dulu backingannya apa dan lain-lain. Too early to say. Terlalu masih awal gitu ya. Jadi nanti kita harus deep dive dulu. Tapi kita bisa lihat rata-rata di sini sebenarnya ya stable coin gitu ya. Artinya altcoin juga mengalami penurunan ya, karena cenderung lebih lemah. Fear and Greed kita di level netral, tapi kembali lagi kita akan membahas mulai sekarang dua Fear and Greed ya. Fear and Greed crypto kita di netral, tapi Fear and Greed di overall market itu fear. Ya, kita tahu dengan geopolitik yang ada, perang di Middle East, di Arab sana, ya tensinya tuh tegang, istilahnya seperti itu. Apapun bisa terjadi. Mau ngomongin tentang geopolitik, makro pun juga kita lihat kemarin NFP resultsnya cukup istilahnya bagus, tapi bagus dikategorikan bagus itu nggak terlalu suportif terhadap market. Artinya market mungkin cenderung bisa down lagi karena ekonomi masih cukup bagus, istilahnya seperti itu. Nah ini menjadi penentuan kita juga, yaitu adalah Consumer Price Index atau CPI atau inflasi, dimana kita sempat bahas di video yang lalu bahwa tanggal 12 Oktober itu akan ada CPI, dan ini akan menunjukkan lagi, kita udah dapat data NFP ya, the Fed NFP yang kemarin kita bahas di video ini, kalau teman-teman yang belum mengerti gitu ya. Lalu sekarang kita ada CPI, inflasi. Ini akan berujung, data-data yang mereka ambil ini akan bergantung untuk keputusan dari FOMC sendiri, apakah suku bunga akan naik atau tetap. Ini saya sempat ambil dari Bloomberg Calendar ya, jadi benar-benar exact jam pastinya ya. Jam pastinya itu di tanggal Rabu ya, teman-teman bisa lihat Rabu jam 7.30 ini PPI, ini Producer Price Index, ini jam setengah 8 WIB gitu ya, waktu Indonesia Barat. Lalu Kamisnya jam setengah 8 juga ini CPI ya. Mungkin akan terfokus terhadap CPI ya, karena kan kita lebih ke arah consumer ya. Untuk yang produser nggak terlalu efek ke banyak orang ya, lebih ke arah consumernya. Ini akan menjadi penentunya juga seperti itu. Jadi jam setengah 8 hari Kamis saya rasa market mungkin akan lebih bergejolak juga, big movement. Nah ini secara makronya itu ya. Untuk highlight dari minggu ini lebih ke arah CPI dan PPI atau Producer Price Index. Selanjutnya yang kita mau bahas itu mengenai altcoin apa sih yang mungkin ada event juga dan mungkin menarik juga untuk kita lihat untuk di long ataupun di short gitu ya. Nah yang pertama adalah Binance. Ini bukan BNB-nya exactly, tapi SEC akan ada pertemuan dengan Binance gitu. Ini tanggal 12 Oktober. Jadi kita bisa lihat mungkin akan efek terhadap BNB atau bahkan market crypto juga. Ini tanggal 12 Oktober ya. Ya detailnya saya cari-cari belum keluar gitu ya, tapi nanti teman-teman bisa lihat aja tanggal 12 Oktober. Nextnya ini juga menarik, itu Aptos. Aptos dulu sempat hype ya. Sekarang kita lihat dia masih di posisi kisaran 38 ya, 38. Jadi ya lumayan besar juga Aptos. Tapi ini teman-teman harus lihat, di sini saya ambil dari token terminal bahwa Aptos itu akan ada vesting schedule-nya, akan ada unlock.
Unlock artinya apa? Artinya di sini kalau teman-teman lihat ya, Aptos total supply-nya di sini. Total supply-nya 1 miliar. Circulating supply-nya yang ada saat ini itu sekitar 239.000. Artinya belum semuanya gitu ya. Nah, unlock itu adalah dari total supply ini beberapa akan di-unlock, dibuka. Nah, dibuka masuk ke dalam circulating supply. Nah, artinya apa? Artinya secara nggak langsung dengan unlock itu terjadi, seharusnya harganya pun biasanya mengalami penurunan. Kenapa? Karena supply-nya makin banyak, harga dari Aptos sendiri, kita ngomongin tentang market cap juga, kalau misalnya sama, ya harganya harusnya turun. Ya, tapi ini bukan sesuatu hal yang pasti gitu ya, karena saya pernah melihat beberapa token unlock pun tetap mengalami kenaikan dalam bull market. Bear market juga sempat ada kasusnya seperti itu, dikarenakan ya hype yang ada, belum tentu orang jual juga, dan lain-lain, banyak faktor. Tapi kalau untuk Aptos sendiri, ini kalau saya lihat di sini cukup detail ya, dimana saat ini mayoritas token yang ada di dalam market ini, kalau teman-teman lihat, itu di warna hijau dan warna orange, yaitu di community dan foundation ya, Aptos Foundation ya. Dua ini aja yang masih ada tokennya. Ya, jadi banyak token itu dari sini, community dan foundation. Kalau teman-teman lihat untuk sekarang, kalau teman-teman lihat untuk unlocknya sendiri, ini kita bisa lihat. Nah, unlock yang akan terjadi ini masih nol nih dua-duanya, core contributors dan investor. Core contributors adalah orang yang kontribusi gitu ya, investor ya yang invest ya. Mereka ini khususnya untuk investor ya, investor pasti mereka mau invest, dan sekarang Aptos udah bisa dibilang udah ada koinnya APT. Jadi mereka mungkin bisa dikatakan take profit ataupun exit juga gitu ya, dengan adanya mereka mendapatkan tokennya mereka gitu, percentage tokennya mereka. Jadi kalau kita lihat dari sini, ini akan terjadi nih, ini tanggal 12 Oktober akan ada unlock. Oke, sekitar 20 juta APT untuk core contributors maupun investor. Jadi kita bisa lihat mungkin beberapa dari investor sendiri bisa take profit, core contributor juga mungkin ya. Tapi ini core contributorsnya kita harus lebih detail lagi. Apakah mereka contribute di Aptos, masih aktif atau enggak, dan lain-lainnya gitu ya. Tapi ini kita bisa lihat, ini menarik. Makanya ini menjadi salah satu bagian penting sih kalau teman-teman mau tahu kripto, unlock seperti itu ini penting. Atau bisa dikatakan sebenarnya namanya adalah vesting schedule. Jadi vesting schedule adalah bagaimana sih suatu kripto ini membagikan token-tokennya mereka, alokasi tokennya gitu ya. Kita lihat dari sini untuk Aptos salah satu contohnya. Ini kisaran tahun 2032 baru benar-benar mereka fully diluted, semua tokennya sudah ada di dalam market. Sisanya ini apa? Sisanya ini bertahap untuk mengalami kenaikan. Oke. Next adalah di sini kita lihat itu Synthetix. Synthetix ini salah satu OG-nya DeFi, bisa dibilang original sekali DeFi, SNX. Dan sekarang Synthetix ini launching V3-nya dia. Kalau biasa launching V3, kalau kita di dalam bull market atau new version, ini bisa menjadi salah satu katalis positif. Tapi kita di dalam bear market, jadi saya nggak terlalu mau membuat ini hype, istilahnya seperti itulah, karena bisa jadi ya price-nya nggak akan terlalu bergerak juga. Oke, kita mungkin sekarang bahas teknikal, bagaimana keadaan Bitcoin saat ini, dan jangan lupa disclaimer on and do your own research juga ya semuanya, dan like juga videonya. Oke, kita mulai. Ini sebenarnya secara view saya rasa ini masih seperti yang kita lihat ya. Saya masih lihat kan kemarin kita bahas di area kisaran target kita 27.800. Cuma satu hal, kalau kita lihat secara sentiment, I think it's quite hard atau cukup susah untuk Bitcoin push lagi ya, atau bahkan ke dalam target line ini. Itu satu hal yang saya perhatikan ya, dimana mungkin Bitcoin akan merasa cukup susah untuk testing ke area ini. Mungkin ini lebih condong kita melihat hasil dari CPI dulu gitu ya, tapi untuk kemungkinan untuk tes target 28.700 saya rasa mungkin enggak. Jadi kalau kita dari sini, karena satu hal yang kalau teman-teman perhatikan, pada saat kita hit target ini, yang terjadi adalah kita membentuk higher high-nya dia. Ngerti nggak di sini? Yang kita mulai build back up lagi, kita mulai naik pelan-pelan,
dari bulan Agustus mulai mengalami kenaikan. Kalau kita testing ke area level 28.700, ini artinya kita membentuk higher high kita dalam time frame yang kecil kita ya. Ya, di sini. Habisin high kita sebelumnya di area kisaran level 28.400. Jadi ini harusnya sentimen kalau seperti ini positif lagi kembali. Tapi kalau kita lihat untuk saat ini, ya dengan sentimen yang ada, keadaan makro, geopolitik, bahkan di market kriptonya juga, mungkin untuk hal ini terjadi nggak terlalu sih. Ya, tapi saya perhatikan juga ini market terlalu bearish juga orang-orang. Artinya bisa dibilang mereka mungkin early shorts ya, mulai membuka posisi short pada saat kita mengalami kenaikan ini, which is good juga. Tapi bisa aja yang terjadi adalah di sini take atasnya dulu, mungkin orang-orang taruh stop loss di sini, artinya kena ini target mungkin saya rasa kisaran level 28.200 sampai 300 baru mulai mengalami penurunan lagi. Hal ini bisa terjadi di mana dia turun dulu gitu ya, trigger liquidity di sini secara short term time frame, mulai naik lagi. Orang-orang yang buka posisi di sini setelah terkena likuidasi baru benar-benar turunnya. Ya, market beberapa kali sempat melakukan hal itu. Jadi ya patut diperhatikan untuk teman-teman sendiri, karena di sini kita ada dua level kalau kita perhatikan secara time frame kecilnya ya. Di sini saya kasih warna kuning mungkin ya, dan di sini gitu. Jadi kalau saya lihat di sini secara playoutnya kita, mungkin kita bisa take this level yang ini keluar, artinya Bitcoin naik sini, tapi kita nggak, mungkin yang ini bisa bertahan. Jadi bisa jadi kita hanya di sini turun kembali, nggak sampai hit di sini, ataupun kalau hit mungkin nggak akan closing di atas. Ya ini kan ada body candle di sini ya, gitu. Nah, jadi kalau kayak gini, hal yang kita perhatikan key support levelnya apa aja sih? Gitu ya, ini menjadi satu pertanyaan juga kan. Key level supportnya, kembali lagi, ini masih di area kisaran 27.000 sampai 27.200. Jadi kalau kita perhatikan di kisaran area ini cukup jelas sih. Kenapa? Karena ini kalau teman-teman perhatikan juga ya, ini kan menjadi high-nya dia di area ini. Jadi kalau menurut saya level yang bagus untuk long secara short term aja ya mungkin di area ini, di area box ini gitu ya, di area box ini. Tapi bisa jadi dia nggak turun ke bawah dulu, dia dari sini dia naik dulu, hit ini baru turun ke bawah sini. Kalau ini yang terjadi, jangan long di sini gitu, karena kemungkinan besar kalau kayak gini ini akan jebol turun ke bawah gitu. Tapi kalau misalnya ternyata dia udah hit duluan sebelum dia mengalami kenaikan, mungkin bisa long, tapi target kita mungkin nggak akan ke level ini lagi, mungkin lebih ke arah lebih di area ini baru ke bawah gitu. Jadi cari shortnya di area ini. Kembali lagi kita mencari opportunity untuk short juga marketnya. Target saya masih bisa lihat Bitcoin mungkin ya ke area kisaran 24 ribuan di bawah sini masih ada kemungkinan juga gitu. Jadi belum terlalu bullish juga ya, market masih situasi masih netral sih, jadi nggak usah terlalu terburu-buru juga atau FOMO. Ini hanya membuktikan saja, kita bisa lihat memang Bitcoin dominance ini lagi-lagi mengalami kenaikan ya. Kita mau lihat secara one day pun naik juga, bahkan kita sempat bahas di secara weekly ya, ini kelihatan bahwa market mengalami breakout, bukan market tapi Bitcoin dominance ini mengalami breakout. Nah, ini kita takutkan kalau misalnya Bitcoin dominance terus mengalami kenaikan. Dan ini mungkin terjadi sih. Kenapa? Karena biasanya kita kalau mau mengalami bull market, hal yang harus kita lakukan biasanya Bitcoin harus rally dulu. Dengan Bitcoin rally, yang terjadi apa yang terjadi? Semua mata retail investor yang mungkin nggak terlalu lihat di market, mulai lihat lagi, wah market naik, baru mereka interest masuk ke dalam Bitcoin dominance, Bitcoin makin lama makin naik. Baru hit level ini, Bitcoin yang mulai sedikit mengalami koreksi, altcoin baru terbang. Makanya itu namanya bisa dibilang bull market cycle. Ya, tapi kita lihatlah apakah ini akan terulang kembali atau enggak. Tapi ini satu hal yang harus diperhatikan. Mungkin ini dulu ya untuk video update saya. Kalau teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Dan sekali lagi, thank you semua for watching, and see you in the next video. Bye bye.